rekodnya sudah dimulai. Ada yang masuk? Oke, kita lanjutkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, malam hari ini kita ketemu kembali walau secara online. Untuk malam hari ini masuk ke pertemuan 12. Nah, kita akan bahas RPA tentang import Excel ke sistem atau ke web atau ke Google Form. Nah, jadi untuk slide materinya sudah saya postkan di kampus, beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian cek, baca, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Oke, saya lanjutkan. Ini berikut bobot penilaian untuk mata kuliah otomasi sistem dan juga untuk kontrak perkuliahannya. Di mana untuk kontrak perkuliahannya ini untuk UTS kita sudah lalui. Kemudian untuk UAS nanti mungkin di akhir bulan ini atau mungkin di awal bulan Januari. Nah, untuk UTS-nya itu berkelompok, nanti didemokan proyek otomasi sistemnya. Nah, itu terserah mau menggunakan tema yang sama seperti UTS atau tema yang berbeda juga monggo silakan. Kemudian untuk tugasnya jangan sampai lupa. Tugasnya itu paling lambat sebelum UAS dimulai. Jadi jangan sampai kelewat ya. Lebih cepat lebih baik. Oke, saya lanjutkan. Nah, malam hari ini kita akan mencoba membuat RPA. RPA-nya yaitu mengimportkan file Excel ke dalam sistem. Baik itu sistemnya berupa web atau kita buat berupa Google Form. Nah, di sini saya buatkan Excel manualnya dulu ya. Jadi nanti mungkin pakai input manual, simpan datanya di Excel. Nah, ini ada 3 kolom. Ada email, ada nama penumpang, ada umur. Di mana ini saya simpan namanya tiket bus XLSX. Oke. Kemudian saya buatkan Google Form. Nah, ini sistem yang ada di cloud. Saya buatkan menggunakan Gmail saya. Nah, ini seolah-olah sistem yang sudah berjalan atau sudah yang mau dibuat. Nah, ini merupakan tugas yang minggu lalu. Jadi buat Google Form sederhana, yaitu booking tiket bus, ada email, ada nama penumpang, dan nomor penumpang. Nah, RPA-nya nanti otomatis membaca file Excel dan menginputkan di sistem di Google Form secara otomatis sampai semuanya masuk ke dalam sistem. Nah, ini ada link yang udah saya publish. Jadi kalau kita klik, nah ini masuk ke Google Form-nya contohnya seperti ini. Nah, kalau misalkan sistemnya sendiri saya buka di Gmail saya. Ini saya cek dulu ya. Saya hapus dulu data-datanya. Jadi pertemuan yang Google Form, Google Insight. Nah, di sini ada datanya kita hapus dulu nih. Oke, datanya yang 3 ini saya hapus dulu. Hapus semua jawaban. Oke. Nah, jadi masih kosong ya. Nah, di sini oke, selanjutnya kita buat RPA di UiPath. Yang pertama, nah, di UiPath-nya, ntar ini saya kecilin. Nah, kita buat UiPath-nya itu proses, kemudian namanya apa, disimpan. Kemudian saya buat di C, ininya klik kanan, new folder. Saya tuliskan Excel contohnya. Maaf ya, saya lagi batuk. Oke, saya klik create. Nah, diawali nantinya di sini di RPA-nya kita akan membuat yaitu activity menggunakan Excel. Excel ini activity tambahan, jadi kalau misalkan belum ada harus diinstal dulu package-nya. Oke, nah ini pastikan internetnya terhubung dan gratis, tidak berbayar. Jadi istilahnya kayak macam drivernya kita instalkan di UiPath seperti itu.
Oke, nah ini sudah. Jadi kalau misalkan belum tuh seperti ini, diklik install package. Nah, dicari di sini Excel-nya. Nah, kalau saya di sini tandanya sudah saya instalkan. Nah, ini versi 3.3.1. Nah, kalau belum nanti tinggal diinstalkan aja. Nah, kemudian kalau sudah pun nanti bisa dicek atau belum. Nah, di sini kita cari Excel Process Scope. Diawali dengan Excel Process Scope. Ini Excel semua kan. Nah, double klik. Nah, di dalam Excel Process Scope ini di mana kita akan menggunakan atau mengakses file Excel. Nah, nanti di dalam dunia ini nanti kita tambahkan yang namanya activity use Excel file. Oke. Nah, sampai nanti nunggu use Excel file ini nanti kita arahkan workbook path-nya ini kita klik, kita arahkan ke file tadi yang kita buat yaitu tiket push XLSX ini. Kemudian di sisanya default yaitu preference S-nya Excel, save change-nya dicentang, create if not access-nya dicentang. Ini nggak diapa-apain, biarkan saja. Selanjutnya kita isikan do-nya ini. Nah, ini sudah masuk di Excel Process Scope-nya. Kemudian di dalam do-nya ini saya tambahkan use Excel file, double klik. Nah, di sininya kita ya ada yang mau ditanyakan. Pak izin Pak, ini nanti di-record nggak? Di-record, ini di-record, ini lagi jalan Oh, rekordannya. oke siap. Makasih Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada Pak, itu Oke, aja Pak. oke, sip. Kalau gitu saya lanjutkan. Nah, di sini diklik. Nah, file Excel tadi saya buatnya di mana? Nah, saya taruh di C, foldernya PB, kemudian semester ganjil, otomasi sistem, modul, ada namanya tiket push. Oke. Nah, masuk. Ini defaultnya. Ini kalau saya cek itu berupa alamatnya ya, simpannya di mana tadi tiket pushnya. Nah, di sini. Kemudian ini Excel-nya dibiarkan saja tanpa ada perubahan apapun. Selanjutnya di do ini baru kita tambahkan, di mana ketika sudah mengakses filenya ini baru berikutnya kita ngebaca. Bentar. Nah, kita menggunakan yang namanya read rank. Oke. Nah, read rank itu nanti kita arahkan ya. Nah, ini alamatnya. Kemudian, nah read rank ini kita arahkan ranknya berapa saja. Nah, sini bisa kita cek di read rank, di mana ada namanya yaitu namanya Excel. Ah, lupa saya. Itu nama saya gedein ya. Yaitu Excel titik. Nah, nanti ada namanya berupa eh apa sheet. Nah, sheet. Bentar, biasa suka deteksi di sini. Excel. Nah, titik kemudian sheet. Nah, di sheet 1 ya kan langsung kedetek. Nah, oke, simpan. Nah, ini dia akan membaca sheet 1. Sheet 1 apa aja? Jadi sheet 1 itu isi semuanya yang ada di dalam sheet 1, baik itu ratusan ribuan kolom dan baris nanti akan disimpan. Nah, namanya di sini simpan filenya. Jadi saya buatkan dulu di data manager. Nah, itu klik kanan, global variable, contohnya data tabel. Nah, namun data tipenya bukan string, tapi data tabel. Supaya nantinya berupa kolom dan baris. Oke, nah ini dapat. Nah, sini kita simpan save to-nya di data tabel. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya baru nanti untuk membaca Excel-nya sudah, alamat file Excel-nya, kemudian isi dalam Excel-nya. Nah, selanjutnya kita mengakses Google Form-nya atau sistemnya. Di mana kita tambahkan di luar ini. Nah, di luar Excel yaitu menggunakan use application or browser. Nah, use application browser ini diawali mungkin berat di awal-awal karena baru. Tapi kalau sudah kebuka sih enggak. Nah, nanti kita arahkan ke sistem yang kita buat. Nah, contohnya itu yang ini. Oke.
Nah, kita arahkan nantinya di sini untuk dapatkan linknya, kemudian nanti dia mengisi email apa, nama penumpang apa, umur apa, seperti itu. Kemudian sambil menunggu ya, browsernya ini redrang sudah, ini sudah. Nah, kemudian nanti didapatkan aplikasi browsernya. Kemudian ada namanya for each row in data tabel. Nah, di dalam use application-nya, nanti kita tambahkan activity yaitu for each row in data tabel. Fungsinya ini untuk membaca data tabel variabel yang tadi kita buat, isinya data tabel, membaca tiap baris di dalam data tabel tersebut. Jadi kalau baris ada 100, ada 1000, nanti dia akan baca satu persatu, melakukan perulangan sebanyak dari kolom yang nanti kita inginkan berapa. Seperti itu. Nah, contohnya, ini sudah muncul. Sekarang saya arahkan ke sini. Ini saya klik use application-nya. Nah, kemudian nanti muncul use application browser-nya. Bentar ya, ditunggu. Nah, ini udah dapat, diklik. Oke, sudah dapat linknya. Nah, selanjutnya kita isikan do di dalam Chrome-nya ini, yaitu for each row in data tabel. Nah, di mana data tabelnya tadi kita isikan namanya data tabel, ya kan? Nah, di dalam bodinya ini baru kita tuliskan nanti dia mengisi apa. Nah, mengisi pertama email, kedua nama penumpang, ketiga umur. Nah, kita tuliskan, kita tambahkan bodinya di sini yaitu berupa type into. Oke. Nah, type intonya kita arahkan pertama email. Oke, confirm. Nah, di sini dia menuliskan sesuai data yang ada di Excel type list-nya. Nah, sini kita tuliskan, saya gedein, yaitu current row titik item. Nah, itemnya apa? Itemnya yang ada di kolom pertama tadi apa? Nah, kalau saya cek kolom pertama tadi yang saya buat itu ini email. Kolom yang kedua nama penumpang, kolom ketiga umur. Oke, jadi di sini saya tuliskan email titik email titik to string. Simpan. Nah, kemudian yang kedua, saya tambahkan lagi type into. Nah, di sini klik target, saya arahkan ke sini. Nah, itu mengisi nama penumpang. Oke, confirm. Kemudian di sini dituliskan yaitu current row titik item yaitu nama penumpang. Kemudian titik to string, simpan. Kemudian yang ketiga sama type into. Nah, ini diklik arahnya ke umur penumpang. Nah, confirm dapat. Nah, untuk yang ini kita isikan umurnya, yaitu current row titik item titik
titik, bukan kurung buka, yaitu umur, titik, toString. Simpan. Nah, kalau sudah dia ngapain? Nah, contohnya kalau sudah dia akan mengklik kirim ini ya kan, tombol kirim. Nah, di sini kita tambahkan klik. Wah, tambahkan klik. Kemudian kita arahkan klik yang di sini. Oke, confirm. Nah, kalau misalkan sudah, dia ngapain lagi? Nah, misalkan saya buat simulasi emailnya, saya tulis as@gmail.com misalkan. Kemudian nama penumpangnya as, umur as, kirim. Nah, ini data masuk. Nah, nanti dia akan mengklik ini nih, kirim jawaban lain. Nah, di sini kita tambahkan lagi, klik. Nah, yaitu kita arahkan ini ke targetnya untuk mengklik no 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 no. Wah. Oke, sudah confirm. Nah, kalau misalkan sudah diklik kirim jawaban lain, maka dia akan masuk ke area yang sama seperti tadi di awal ya. Nah, inilah selesai. Prosesnya akan looping terus kan, mengisi data lagi, mengisi data lagi. Nah, ini kalau kita cek, tadi datanya ada satu nih, ya as yang saya buat. Ini saya hapus dulu. Nah, kalau yang saya buat contohnya, di Excel-nya itu ada 3 data ya. Nah, jadi sekarang kita cek nih kalau kita jalankan. Nah, oke, ditunggu. Nah, ini dia baca read rank-nya dari Excel-nya, kemudian kalau sudah, maka dia akan membaca ke browsernya. Nah, kalau kita cek browsernya, oh di sini. Nah, dia akan mengisi kan email, nama penumpang, umur penumpang, diklik kirim. Kemudian diklik kirim jawaban lain. Kemudian ngebaca baris di Excel berikutnya, diisikan ke email, nama penumpang, umur penumpang, diklik kirim. Diklik kirim jawaban lain. Nah, ini datanya ada yang 3, berarti ini data yang terakhir. Diisi email, nama penumpang, umur penumpang, diklik kirim. Nah, diklik kirim jawaban lain. Nah, kalau tidak ada data, maka akan selesai proses RPA-nya. Jadi menginputkan data yang di Excel ke sistem. Contohnya kita buat di Google Form. Nah, ini udah selesai tandanya. Dan kalau saya cek ini datanya ada 3 nih yang masuk. Ya kan? Nah, berhasil semua seperti ini. Nah, jadi malam hari ini kita akan mencoba untuk mengimport file Excel ke sistem, ke web Google Form seperti itu. Nah, ini ada tugasnya. Tugasnya itu yang pertama buat video untuk pembuatan RPA di pertemuan hari ini, yang tadi. Kemudian yang kedua buat RPA untuk project RPA Challenge. RPA Challenge itu seperti apa? Nah, kalau saya klik RPA Challenge, ini berupa web sistem yang dibuat oleh si RPA Unity, di mana kita download Excel-nya. Nah, download Excel-nya ini sama seperti yang ada di eh, apa yang ada tadi saya buat sendiri, namun di sini lebih banyak ya kolom barisnya. Nah, kolom barisnya ini lebih banyak. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom. Kemudian di sini juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 baris. Namun dengan kolom yang sama ya. Nah, di sini nanti eh, dibaca file Excel-nya, kemudian di start. Kemudian baru mulai diisikan. Nah, sesuai yang ada di file Excel-nya. Nah, di mana konsepnya dia dinamis ya.
Ada mulai dari address, ada mulai dari company, rule, last, ini diacak, email, first name, kemudian sama masuk-masuk kolomnya ada last name, ada email, namun posisinya diacak ya. Nah, ini seringkali yang kalau admin, kalau manual itu mengisikan salah. Nah, namun kalau RPA, robot yang mengerjakan, nggak ada kesalahan. Seperti itu. Nah, kemudian juga efisiensi waktunya lebih baik, lebih bagus, lebih cepat, dan juga faktor kesalahannya itu lebih sedikit ya. Nah, nanti bisa dilihat hasilnya itu seberapa cepat. Ini sampai 10, karena ada 10 data. Oke, ini yang ke-8. Kemudian ini yang ke-9. Karena ini datanya saya masuk manual ya, asal ya, nggak sesuai di file Excel. Jadi rada lebih cepat waktunya. Atau kalau aslinya mungkin lebih lambat. Nah, ini success is rate-nya 0%, nggak ada kesalahan di antara dari 70 field dan kecepatannya 63 second atau 63,763 milisecond. Nah, nanti kalian coba buat RPA ya. Di reset, dibuat RPA untuk pengisikan di RPA challenge. Hasilnya seperti apa? Nah, itu bisa dibandingkan dan nanti projectnya dikumpulkan untuk yang di nomor 2. Jadi nomor 1 videonya dipostkan di YouTube atau di media sosial kalian, nanti linknya di copy pastekan di Word atau di PDF atau di Notepad untuk nomor 1 dan nomor 2-nya berupa project RPA untuk RPA challenge. Oke, itu untuk pertemuan malam hari ini. Nah, nanti minggu depan kita coba yang export Excel. Export Excel yang dari web ke disimpan dalam bentuk Excel atau CSV. Seperti itu. Contohnya export Excel itu yang misalkan di Tokopedia, Beli-beli, atau Shopee, Marketplace lah. Nah, nanti kalau misalkan dalam pencarian barang atau pencarian komponen, khususnya pencarian komponen ya, orang supplier itu nyari komponen itu biar lebih cepat dapat harganya dan lebih dekat. Nah, nanti seperti ini nih, banyak komponen-komponen yang sama namun berbeda harga, berbeda toko, berbeda daerah. Nah, nanti dia akan disimpan karena ini bentuknya berupa kolom dan baris. Nah, bisa kita nanti simpan dalam bentuk data tabelnya disimpan di CSV, Excel, PDF, ataupun yang lainnya. Nah, nanti minggu depan kita coba untuk itu. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini juga saya rekam. Oke. Nah, kemudian juga jangan lupa untuk absensi di e-kampus. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dicoba ya, kalau ada kesulitan tanyakan. Bisa WA di grup atau WA di Japri atau di email. Seperti itu. Jadi untuk malam hari ini kita coba untuk mengimport file Excel ke sistem yang kita buat. Nah, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, Monggo. agendanya Pak, Iya, silakan. itu kan semua data yang ada di Excel ya Pak. Mm-mm. Kalau misalnya kita mau ambil terakhir tuh setting-settingnya di mana ya Pak? Misalnya ambil data terakhir doang gitu. Data terakhir yang di Excel gitu. Iya Da- Pak. data terakhirnya yang di Excel nanti kita set. Kalau di sini kan current raw ya. Nah, item name-nya itu ngambil data terakhir kita set untuk barisnya. Nah, ini kan nanti kita set nih ada di item Oh name-nya. situ ya. Iya, Oke siap. Oke Pak. Makasih Pak. iya. Dicek lagi juga untuk kebutuhan ya. Misalkan datanya banyak, kenapa data yang terakhir yang diambil? Nah, kemudian kebutuhannya untuk apa dan flow proses ini ya, bisnis prosesnya seperti apa. Jadi kalau ingin membuat aplikasi, buat program itu biasanya bisnis prosesnya seperti apa dulu.
Nanti biar mudah untuk dibuatnya. Jadi ketika kita menjelaskan, kita tahu kemudian juga ada kesulitannya, tantangannya di mana, kita tahu seperti itu. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Jadi proses ini biasa dilakukan oleh admin, di mana dia menginputkan data manual untuk persiapan misalkan data yang disimpan oleh si supplier, oleh customer, kemudian diambil, disimpan dari Excel, atau dari Excel nanti diinputkan ke sistem kita, biar nanti enak untuk view-kan datanya. Nah, contohnya kalau tempat saya itu berupa BOOMLIS komponen elektronik. Nah, itu biasanya inputnya manual satu-satu dan itu lama dan mungkin ada kesalahan, salah ketik, salah input, salah copy paste dan sebagainya. Nah, pakai RPA hilang, selesai permasalahan itu. Monggo silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Salwa, Abi ambilin air lagi, Dek. Airnya habis nih. Oke, tidak ada lagi yang tanyakan. Kayaknya nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Nanti kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Minggu depan juga mungkin masih online. Mohon maaf sebelumnya ya. Insya Allah nanti kalau misalkan ada waktu, kesempatan, saya kalau udah sembuh, saya ke kampus. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin pakai AC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, selamat malam.